Oke, tindak lanjut berikutnya untuk pelaporan hasil asesmen yaitu mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Jadi setelah asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa, maka kita perlu melakukan pelaporan. Nah, hasil AKM dilaporkan dalam 4 atau kalau kita menyebutnya sebagai penilaian ya. Nah, hasil AKM-nya hanya melaporkan 4. Ingat sekali lagi, 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Misalnya dalam kompetensi literasi ada namanya kelompok 1 perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Nah, keempat komponen ini harus kita lakukan penilaian. Artinya dasar kita untuk melakukan penilaian, jika kita murid dikatakan cakap, berarti dia mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam sebuah teks, mampu membuat kesimpulan, itu dalam kategori cakap. Kalau dalam kategori dasar, dia hanya mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam sebuah teks atau sumber bacaan. Kalau mahir, mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bisa merefleksikan kembali. Nah, kalau yang perlu intervensi khusus, yang paling rendah, pertama itu perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, yang keempat mahir. Nah, yang ini perlu intervensi khusus artinya kita bisa memberikan bimbingan, yaitu hanya menemukan dan mengambil informasi eksplisit, hanya menemukan. Jadi dia tidak bisa membuat interpretasi sederhana, dia hanya bisa menemukan informasi yang eksplisit saja. Jadi dengan 4 kategori ini kita dapat menerapkan teaching at the right level, bukan teaching at the right materi atau dalam komponen materi yang benar. Hanya sebatas dengan teaching aja, kita hanya mengajar, sampai tidak sampai itu tidak masalah, tapi berbeda dengan tingkat penguasaan kompetensi, itu berbeda. Jadi kita mengajar tuh teaching at the right level, jadi sangat sesuai dengan level dan kemampuan siswa. Jadi lebih signifikan hasilnya dibandingkan dengan menggunakan UN. Terus perlu kita ketahui bahwa asesmen nasional ini merupakan proses pembelajaran yang utuh, bukan lagi di luar jalur, enggak, ini sebagai proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar, di mana ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen ini kenapa hanya diambil samplingnya saja, tidak keseluruhan yang mengalami itu? Karena ini seperti yang disampaikan di awal, bahwa kemampuan kita untuk merancang strategi pembelajaran itu sangat diperlukan. Guru yang inovatif sangat diperlukan, sehingga terjadi suatu proses pembelajaran yang teaching on the right level, jadi pada klasifikasi yang benar. Silahkan komen apa yang perlu dipertanyakan, nanti kita bahas bersama, kita share bersama. Jika ada yang perlu diperbaiki dalam video ini, silahkan kritikannya, jangan dibully. Terima kasih. SMK hebat.